Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Matoblo telah menemani Aki ke lautan lepas ini. Aki diutus dari Bang Zi Ya, untuk menemui Bunda Ratu Pantai Selatan, yang mana semakin hari permasalahan di muka bumi ini semakin runyam Bang ya Matoblo. benar Ki. Banyak sekali hal-hal yang tidak kita ketahui menjadi kita ketahui. Yang tadinya seperti lurus perjalanan kita, sekarang banyak sekali menemukan aral, halangan. Padahal tujuan kita hanya satu, untuk menegakkan kebaikan. Iya, benar Ki. Makanya Aki diutus dari Bang Zi ini untuk berkomunikasi langsung dengan Bunda Ratu. Sang Bunda Ratu ini bagaimana solusi kita untuk menjalani kehidupan ke depan ini. Benar, Ki. Karena Apalagi dengan kedatangannya dua pendekar kembar ini Ki ya. kedatangan dua pendekar kembar ini membuat permasalahan semakin runyam, Iya benar Ki ini. semakin tidak menentu. Apalagi mereka didatangkan dari Mat Ompong ini, kan entah dari gunung mana. Iya, Mat Ompong ini sudah mau menyelesaikan kitab itu, sudah mau diselesaikan sama Ompong ini. Sedangkan Aki ketahui di dalam kitab tersebut salah satu bait penyempurnaan dari ilmu yang ada di dalam kitab tersebut, dia harus menemui Bunda Ratu Pantai Selatan. Karena apa Bang Tombo? Di dalam kitab tersebut banyak bimbingan-bimbingan kehidupan, Amin. banyak jalan-jalan kehidupan yang harus kita titi, yang mana kita di dalam hidup ini harus eling dan waspodo katanya kan. Ini ombaknya Harus- semakin besar ini Ki. ombak semakin besar ini, mudah-mudahan Ini kan ombak ini sudah ke sana Ki. nanti, Sambil berjalan Aki mau nih, kita mau Aki ini mau karena kita batu tidak cari bisa batu. sembarangan Bang Tombo, bersemedi. kita hanya bisa berkomunikasi, tidak mungkin matahari terik seperti ini Bunda Ratu Akan muncul, bisa menampakkan akan diri. datang Tapi menampakkan mudah-mudahan kalau kita kulunungun, assalamualaikum, kita minta petunjuk dan berkomunikasi langsung, mudah-mudahan Aki Dengan- masih bisa dengan adanya datangnya menghubungi Bunda Ratu. ombak ini yang sebesar-besar ini ya. Ombak ini kan semakin besar. Berarti memang mungkin Bunda Ratu juga ya. Mungkin Bunda Ratu sudah mengetahui Ya, mudah-mudahan. kedatangan Aki ke sini, Ya, yang mana para sahabat ya. Bang Rey sudah berkomunikasi Ya, ya. terlebih dahulu bahwa dia mengutus Aki ke sini untuk menanyakan langsung, Dengan bertemu langsung dengan bertemu langsung dengan Bunda Bunda Ratu. Ratu, ya. Mudah-mudahan melalui petunjuk dari Bunda Ratu, melalui bisikan dari Bunda Ratu, permasalahan kita di dalam kehidupan ini bisa diselesaikan dengan baik, Bang Betom. Men maju men. Ini kita lihatkan dulu ya, ombak-ombak terjal ini ya. Ini ombak ya. Nih semakin besar ya. Ombak Baik, semakin Bang kencang. Itu salah satu Tanda-tanda kita ya. direstui. Direstui oleh Kita Bunda Ratu, diizinkan, mungkin mudah-mudahan Karena nanti Aki bisa berkomunikasi dengan Bunda Bunda Ratu. Ratu itu datang dengan hadirnya gelombang-gelombang besar ya. Mendatangnya sebuah ombak besar itu pertanda Bunda Ratu itu merestui akan kedatangan daripada Aki Slamet ya. Ya, karena dia penguasa, Iya, penguasa dia dari penguasa lautan. ya. Dia penguasa lautan. Jadi Pantai tidak Selatan. semua orang juga Bang Matomblo. Walaupun Bisa Bang langsung. Matomblo Itu men ya. Ombaknya bersama Aki, belum tentu Bang Ya, Matomblo bisa melihat langsung. melihat langsung, Tapi ya. mungkin bisa merasakan bahwa ada aura-aura Bunda Ratu yang hadir nanti di sekitar kita. amin. Itu Ki, itu apa Ki yang di tengah-tengah sekali itu Ki? Yaitu itu kehidupan di tengah laut semua Bang Matomblo. Bahkan lautan ini lebih luas dari daratan. Jadi mungkin Bunda Ratu sebentar lagi akan hadir ini Bang Matomblo. Mending kita duduk di batu-batu yang biasanya Aki ini diperintahkan, ini di mana batu yang akan diperintahkan nanti Ki? Ya, kita harus menenangkan diri Bang Matomblo. Menenangkan diri, berkonsentrasi Ya, bahwa kita memang sengaja datang ke sini, ini memang diutus dari Bang Rey. ya. Bahkan kemarin Bang Matomblo, pendekar kembar tersebut kan matanya buta dihantam Buta, ya. dengan pusaka Bunda Ratu. Matanya buta lah. Jadi Masih jangan begitu. sampai pendekar kembar tersebut menemukan obat selain dari pusaka tersebut. Karena apabila terluka dari pusaka Bunda Ratu yang ada dipegang dari Bang Rey ini, ya. hanya pusaka itulah yang bisa menyembuhkan, tidak mungkin Ya, yang lainnya. Karena pusaka itu, kesaktian pendekar kembar ini, pusaka itu walaupun mereka ini tidak bisa memanfaatkannya, tapi pusaka itu pernah dicuri sama mereka, dibawa sama mereka. Ya, itulah kelebihan dari pusaka Bunda Ratu yang dipegang Bang Rey. Tidak semua orang bisa mencabutnya. Apabila bisa menggunakan pusaka Bunda Ratu itu, apa yang tidak selesai di muka bumi Ya, ini. benar. Mudah-mudahan dengan wasilah dari Bunda Ratu, kita di dalam menegakkan kebaikan,
kita di dalam menjalani kehidupan, semuanya akan dimudahkan Bang Otom Bro. Amin. Di satu sisi kita tetap memohon kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, Amin. karena tanpa izin Dia kita bukan siapa-siapa. Amin. Mudah-mudahan apa yang dititahkan dari Bang Gey pada kesempatan ini, khususnya kepada Aki untuk menemui Bunda Ratu, mudah-mudahan Bunda Ratu mau atau mengizinkan Aki untuk berkomunikasi ya. Ya, karena kita tidak tahu bagaimana Bunda Ratu akan menitipkan pesan wejangan untuk menghadapi pendekar kembar tersebut. Nah, benar Ge. Situasinya ombak semakin besar ya. Saya ini kameramennya. Ini kan sudah kita ini menjelang sore ya. Bahkan Aki mengkhawatirkan Bang Matomblo, Ya. kalau sampai Ompong atau si Tesen membuka kitab tersebut dan bisa memecahkan Sudah salah menuju satu Iya, sudah menuju bahasa Sanepan bahwa dalam penyempurnaan kitab tersebut, ilmu-ilmu yang di situ itu adalah di laut. Nah. Dia harus menempa diri di laut. Disitulah nanti Bunda Ratu akan memberikan berarti itulah yang kekuatan. dikhawatirkan sama Bang Rey ini. Mungkin telepati Bang Rey sudah sampai ke sana ya. Iya, karena Ompong, Tesen, Ompong ini tidak mau mengembalikan kitab tersebut. Ya, bukan Aki tidak mampu merebutnya, tapi apabila itu direbut dengan secara paksa, bahwa itu akan memakan korban juga Bang Motomblo. Benar Ge. Karena di dalam pusaka tersebut, di dalam kitab tersebut banyak tentang cara penggunaan pusaka dari orang tua Tesen. Pusaka di situ lengkap. Yang itu saudara saya yang pisau berdarah itu. Pisau setan, pedang setan itu. Yang dibungkus dengan itu semuanya masih darah-darahan itu Ge, dibungkusnya itu. Iya Bang Motomblo. Sampai dikuasai Tesen itu sangat berbahaya. Tapi nampaknya kalau mengendalikannya. kita ini mendapat restu dari Bunda Ratu, Bang Motomblo. Ya, ini ombaknya nih besar sekali Ge, ya. Ini memang batu-batuan terjal seperti ini. Inilah ya batu-batuan ini tepatnya kalau Bang Rey dan timnya ingin bertemu. Ya, di sinilah tempatnya. Sinilah Bang Gey Lokasinya, ya. apabila ingin menemui Bunda Ratu, ingin berkomunikasi langsung Komunikasi langsung dengan Bunda Ratu, ya di Bunda sinilah Ratu. tempatnya. Mudah-mudahan atas titah Bang Gey, Aki ini mampu berkomunikasi dengan Ya, benar, Bunda ya, Ratu. benar. Mudah-mudahan juga mendapatkan petunjuk, Ya, mendapat restu. mendapatkan dari- restu. ya, mau Bunda Ratu, Apabila memang ya. katanya pendekar kembar ini harus dihanguskan, apa boleh buat? Ya, benar. Harus kita hapuskan di muka bumi. Ya, benar. Daripada dia menebak keanekaraan di muka bumi. Termasuk Ompong dan termasuk ponakan Aki sendiri ini harus Aki Aki tidak selesaikan, akan Ge. pilih Ya, kasih. seperti Tisen ini. Aki akan menegakkan apa yang menjadi kita, apa yang menjadi tujuan kita di dalam kehidupan ini. Karena kita ini Bang Matomblo ada pertanggungjawaban Ya, dalam benar, hidup benar, ini. Ge. Bahwa setelah hidup ini ada yang harus kita pertanggungjawabkan Di muka di bumi kemudian ini, kan. hari Ya. setelah kita hidup ini ada kehidupan. Tapi nampaknya Bang Matomblo ini awan sudah Ya, datang ini gelap, menyertai. ya. Datang menyertai ini. Ini nampaknya. Aki bersilakan mencari ke tempat. Kalau saya di belakang Aki saja tidak Jadi masalah Aki ya. mungkin kameramen, Ya, kameramen mau. kami nyengkek Bang Matomblo aja, Aki minta bantu dengan Bang Matomblo aja Jadi supaya. kameramen kita Ya, suruh karena pergi saja ya. suruh pergi saja kameramennya. Dengan Amin. Aki yang berkomunikasi langsung. Karena ini Aki ini langsung akan ya bertemu atau ya berbicara langsung ya kameramen untuk menyingkir ya karena takut kemungkinan kalau ada ombak-ombak besar ya. Yuk. Inilah, yuk. Tapi hati-hati Bang Matomblo ya. Banyak Ya. di dalam hati banyak-banyak kita berzikir. Ya, amin. Banyak-banyak Ge, kita membaca sholawat. Iya, Ge. Siap. Aki akan menenangkan diri, bersemedi, berkomunikasi langsung dengan Bunda Ratu. Ya, benar. Ge. Bahwa apa nanti yang disampaikan dari Bunda Ratu, mereka akan Aki sampaikan kepada Bang Gey. Amin, Ge. Ya. Mudah-mudahan permasalahan apa yang kita hadapi akan mudah diselesaikan. Agak mendekat sini Bang Matomblo. Ya, iya, Ge. Astagfirullahaladzim ya. Mohon doanya untuk para sahabat-sahabat ya. Ini mohon doanya nih ya. Ini Kiselamat ya. Kiselamat lagi ya. Kita nggak bisa ini Kiselamat ini langsung ke arah pantai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menghadap ke pantai ya. Ya, menghadap ke pantai untuk menemui Bunda Ratu ya. Ini karena kameramen Kiselamat. Assalamualaikum. Untuk tidak ikut Waalaikumsalam. batu tengah laut. Aku selamat mohon izin.
Jadi para sahabat-sahabat ya, doakan kami ya. Oke, selamat ya. Selamat lagi diperintahkan, mungkin lagi khusyuk ya. Jadi juga mata blok juga harus diam sehingga apa yang dibicarakan selamat ya. Astagfirullahaladzim. Baik, benar Datuk. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan ya. Dimudahkan segala urusan ya. Baik, benar Datuk. Terima kasih. Kita minta doanya kasih sahabat-sahabat sekalian ya. Selamat ada kepada saudara itu buat perintah Bang Lee. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Sini kau tahu. Sini kau tahu. Baik, terima kasih. Sini kau tahu. Terima kasih, men. Alhamdulillah, walaupun sekian detik Bunda Ratu memberikan wejangan-wejangan kepada Aki bahwa kita sebagai anak manusia di muka bumi ini, pesannya kita harus tetap waspada, apalagi di kehidupan dunia yang sudah sangat tua ini, bahwa katanya kita harus menyayangi alam, kita harus menyayangi lautan, kita harus menyayangi tumbuh-tumbuhan katanya, karena itu semua makhluk Tuhan yang harus kita jaga. Mudah-mudahan dengan kita menjaga alam, itu dari pesan Bunda Ratu, kita akan diberikan keberkahan katanya. Tentang apa permasalahan di muka bumi ini, apa yang kita hadapi, mudah-mudahan kita harus eling dan waspada katanya. Harus ingat kepada Yang Maha Kuasa, waspada menghadapi apa yang terjadi di hadapan kita katanya. Jangan kita gegabah katanya kan. Dan dia berpesan juga kepada seluruh tim spiritual Bang Lee untuk hati-hati menghadapi tantangan ke depan, karena kita tidak tahu. Aki ini bertanya-tanya tantangan apa ke depan yang harus kita hadapi, karena ada tersirat tadi, apakah itu bencana, apakah itu bencana kehidupan, apakah itu tantangan pribadi kita di dalam menyongsong kehidupan ini. Maka dari itu kita harus tetap ingat kepada Yang Maha Kuasa, pencipta alam dan segala isinya. Mudah-mudahan kalau kita selalu taat, selalu ingat dan waspada menghadapi apa yang terjadi di hadapan kita, mudah-mudahan kita akan dimudahkan. Itu pesan Bunda Ratu. Untuk menghadapi setan kembar tersebut, dia tidak akan bisa disembuhkan katanya, kalau bukan melalui pusaka yang dititipkannya kepada Bang Ray. Jadi hanya satu-satunya obat untuk mata setan kembar itu atau pendekar kembar itu adalah di dalam pusaka tersebut. Itu karena apa? Itu karena teguran buat si pendekar kembar. Itu yang disampaikan Bunda Ratu, bahwa dia sudah meniti jalan yang salah. Dia memiliki keilmuan, tetapi dia menyimpang dari apa yang ada di dalam bimbingan ilmunya katanya. Nah ini Bunda Ratu sudah kembali ke istananya ini, Bang Matomblo. Jadi kita sebelum kita pulang, sebelum kita menyampaikan apa titah dari dia kepada kita semua, khususnya kepada Bang Ray, bahwa setan kembar ini tidak akan bisa disembuhkan kecuali menggunakan pusaka yang dibabat kepada pendekar kembar tersebut. Itu Bang Matomblo. Iya, Ki. Tapi tadi Aki juga sempat berkomunikasi, dia berpesan kita hati-hati katanya. Setiap kita melangkah kita harus hati-hati katanya. Aki merenung, maksudnya hati-hati. Ternyata di hadapan kita ini, setelah Aki renungkan, setelah selesai berkomunikasi, bahwa terlalu banyak tantangan aral melintang yang harus kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tapi satu pesan yang paling utama, jangan
mundur untuk menegakkan kebaikan katanya. Itu pesan moral yang paling aku ingat. Dan yang kedua pesannya itu, jagalah alam ini, jangan kalian rusak di muka bumi ini. Alam diciptakan untuk kalian nikmati katanya, untuk kalian jaga, untuk kalian tunjukkan kepada anak cucu kalian bahwa kebesaran yang maha kuasa itu kalian jaga. Itu pesan-pesan penting yang aku terima. Ya, aku berterima kasih walaupun aku ini orang bodoh, orang hutan, yang kata ompong orang hutan ya, Akik masih diberikan kesempatan mungkin melalui komunikasi Bang Ge kepada Bunda Ratu, makanya Akik bisa berkomunikasi langsung. Tapi ini Bang Tomblo, Ya. sayangnya kita tidak bisa menampakkan langsung karena ini bukan waktu yang pas katanya. Ya, cuacanya memang seperti ini Cuacanya, ya. Ombaknya besar sekali. Ki. ombaknya besar. Ombaknya sangat besar ini. Dan waktu kita seharusnya kita malam hari katanya. Kalau kita ingin bertemu dengan langsung Ya. bisa menampakkan diri. Karena kehidupan sekarang ini Ki, memang berubah Ki. Anak-anak muda seperti sekarang ini kan banyak sekali terpengaruh ya. Berpengaruh Nah, dengan itulah. apa yang Ada satu lagi Bang Tomblo tadi. dipesankannya ini. Jangan pernah kita meninggalkan budaya katanya. Nah, Karena di Nusantara ini hidup dengan budaya. Jangan pernah kita meniru budaya-budaya dari luar. Pertahankanlah budaya kita, kita lestarikan. Bukan budaya luar tidak baik katanya. Tapi pertahankanlah apa yang sudah menjadi diberikan dari leluhur Ya, kita. benar. Bahwa leluhur kita dulu sangat paham dengan alam, sangat mencintai alam. iya Ki. Itu pesannya. Jadi kalau kita merusak alam ya kita siap-siap, Bang Tomblo. Ya. Siap-siap alam akan muka. Tapi ombak semakin besar ini Ki. Apa Ki tetap di sana? Ya biarlah Bang Tomblo. Aki ini berterima kasih. Di Batu ini menjadi saksi Aki bisa berkomunikasi langsung dengan Bunda Ratu. Amin. Walaupun melalui kebatinan. Seharusnya tadi Bang Tomblo bisa juga berkomunikasi langsung. Tapi Bunda Ratu belum mengizinkan Bang Tomblo. Belum bisa, mengizinkan. ya. Karena Saya katanya akan siap. biarlah nanti Bang Ge katanya untuk menyampaikan pesan-pesan dan titah dari Bunda Ratu untuk kehidupan kita ini. Jadi Bang Tomblo, alhamdulillah walaupun kita hanya secepat kilat, hanya sepersekian detik, Bunda Ratu mau berkomunikasi dengan kita, memberikan wejangan-wejangan Amin, tentang amin. kehidupan Ki, ini. benar, Ki. Ada Mudah-mudahan setelah kita menemui Bunda Ratu, permasalahan apalagi cuma setan kembar ini kan, mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Dan jangan sampai ini Bang Tomblo, pusaka dari Bunda Ratu tersebut jatuh kepada ompong benar Ki. siapa Ompong, Tesen, Tesen, dan karena obat Japri dari Supeng itu ya. obat dari matanya si setan kembar ini yang hanya ada di pusaka tersebut. Ya, itu juga rahasia sebenarnya Ki, ya. Itu rahasia. Tapi mereka tidak akan pernah bisa menggunakannya Ki ya. Tidak akan bisa Tidak karena akan bisa mereka menggunakannya. salah jalan. Karena mereka itu belum bisa menggunakan pusaka dari Bunda Ratu itu ya. Ya bukan orang sembarangan Bang Tomblo. Pusaka Bunda Ratu tersebut hanya orang-orang pilihan di Nusantara ini yang bisa langsung menemui Bunda Ratu, bahkan bisa menampakkan Bunda Ratu. Kalau hanya seperti kita ini Bang Tomblo, hanya bisa berkomunikasi secara batin. Itu pun kita hanya menerima wejangan-wejangan dan bisikan-bisikan. Itu pun hanya orang-orang tertentu. Jadi inilah kehidupan kita. Kita tidak lepas dari apa yang menjadi pesan-pesan leluhur kita. Sekarang Bang Tomblo banyak sekali Bang Tomblo. Anak-anak muda sekarang meninggalkan pesan-pesan dari leluhurnya, meninggalkan budaya dari leluhurnya. Itu sangat marah Bunda Ratu. Karena kita tidak melestarikan bahwa di Nusantara ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki budaya yang banyak. Kenapa kita harus tinggalkan katanya. Jadi itu pelajaran dan teguran bagi kita. Jadi perlu kita sampaikan juga kepada anak-anak nanti kan, kepada anak-anak, kepada semua orang yang mungkin masih mempertahankan budaya. Karena budaya itu harus kita lestarikan. Itu adalah ciri khas Nusantara kita. Karena kita lahir di bumi Nusantara, maka kita junjung apa yang menjadi pesan-pesan